Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Mataram. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Digital Economy dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Ridho Hidayat MEK. Kami dari kelompok 9 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ini. Kami akan mempresentasikan mengenai perencanaan bisnis sepatu batik. So, langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Hairul Turmuzi, NIM 19050165. Saya akan menjelaskan selanjutnya tentang elemen-elemen dalam perencanaan. Yang pertama itu produk dan layanan. Produk yang ditawarkan adalah berupa sepatu batik Nusantara yang fokus pada desain batik di Indonesia. Produk anak bangsa yang memadukan desain modern dan khas budaya Indonesia, sehingga produk dapat digunakan oleh semua kalangan, terutama generasi milenial, di mana pasar terbesar kami adalah kaum milenial. Kami mendesain model sepatu kami sedemikian rupa agar produk benar-benar dapat memberikan khas Indonesia, yaitu batik. Yang kedua itu analisis pasar. Ditinjau dari perkembangan tren di zaman sekarang, terutama dalam hal fashion, sepatu merupakan salah satu hal yang mesti dikondisi di kota Mataram dan sekitarnya yang merupakan kota pendidikan dan kota wisata. Daya beli dan banyaknya pendatang, maka minat konsumen terhadap sepatu batik Nusantara sangat tinggi. Maka khususnya pada mereka yang masih berjiwa muda dan terjangkau harganya, maka mahasiswa optimis bisnis sepatu batik Nusantara dipasarkan akan berkembang pesat. Terus yang bagian C itu strategi pemasaran. Awal masuknya produk kami ke pasaran ditetapkan harga yang relatif murah atau terjangkau sebagai langkah awal dalam memperkenalkan brand sepatu batik Nusantara supaya dapat menguasai pasar. Untuk sistem pemasaran yang digunakan yaitu berbasis online dan offline. Pemasaran secara online dilakukan oleh Instagram, TikTok, website, Facebook, WhatsApp, dan Telegram. Untuk masing-masing media sosial yang digunakan sudah dihandle oleh masing-masing admin. Ketika ada pemesanan yang masuk, maka admin dari setiap media sosial akan mengonfirmasi alamat pembeli, total pesanan beserta ongkos kirim kepada pihak yang mengurus pada bagian packing atau pengemasan. Setelah itu dilakukan pengiriman, sedangkan pihak akuntansi atau keuangan menghitung berapa total penjualan untuk periode waktu yang tertentu. Hal ini dilakukan supaya alur kerja bisnis ini lebih terorganisir. Terus untuk yang bagian D itu tentang perencanaan keuangan dan anggaran. Biasanya kita memantau dari biaya produksi sepatu, terus biaya promosi, sewa bangunan, dan gaji karyawan per satu orang. Terus penghitungan laba rugi. Prediksi keuntungan yang kami dapat diperoleh adalah 50%, yang dimana hasilnya dibagi 100. Itulah beberapa elemen perencanaan produk sepatu batik Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivin Pujianti dengan NIM 1905011088 akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari produk sepatu batik. Sebelumnya, yang dimaksud dengan analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan dengan mengevaluasi 4 komponen, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Pembuatan sepatu batik ini dibuat dengan teknologi mesin dan bahan yang berkualitas, sehingga menghasilkan produk yang bagus dan tahan lama. Kombinasi batik yang digunakan tidak mudah luntur dan berbahan yang sangat lembut, sehingga membuat para penggunanya merasa lebih nyaman. Yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan. Untuk menghasilkan produk yang optimal masih terjadi kendala atau kesulitan dalam pembuatan pola dikarenakan masih manual atau handmade. Maka dari itu dibutuhkan alat dan sumber daya manusia yang ahli. Akan tetapi, untuk mencapai hal tersebut masih terjadi keterbatasan modal. Selain itu, sepatu ini terbuat dari bahan kain yang menyebabkan mudah menyerap air. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang.
Sepatu batik Nusantara diciptakan selain untuk mendapatkan profit, juga untuk memperkenalkan budaya Indonesia dari batik tradisional yang digunakan oleh daerah-daerah di mancanegara. Kombinasi dengan batik membuat produk ini terlihat lebih unik dan berbeda dari para kompetitor. Hal ini tentunya akan menjadi daya tarik konsumen. Dan yang terakhir yaitu ada threat atau ancaman. Kebutuhan sepatu yang tidak menentu mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Adanya kompetitor yang menjual produk sejenis dengan kualitas bahan yang lebih bagus, serta menggunakan desain yang sama namun dengan harga yang berbeda. Promosi yang dilakukan oleh kompetitor lebih bervariasi, sehingga lebih menarik minat konsumen, dan teknologi yang digunakan oleh kompetitor dalam proses produksi lebih unggul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Dwi Patricia dengan NIM 1950107 akan memaparkan mengenai bisnis model kanvas pada usaha produk sepatu batik Nusantara, yang dimana di dalam bisnis model kanvas ini terdapat ada 9 elemen. Yang pertama yaitu key partner. Dalam sebuah bisnis perlu untuk membangun koneksi atau dengan bekerja sama dengan pihak lain. Key partner yang ada pada sepatu batik Nusantara ini memiliki sebagai berikut. Yang pertama yaitu berbagai toko sepatu di Indonesia. Ini merupakan salah satu cara strategi kami dalam memasarkan produk, yang dimana dengan tujuan ini untuk memperkenalkan bahwa produk sepatu Nusantara batik Nusantara ini dapat diterima di kalangan masyarakat, terutama remaja dan dewasa. Yang kedua yaitu vendor sepatu. Vendor menjadi partner yang mengerjakan pembuatan produk sehingga mempermudah produksi sepatu batik Nusantara secara berkelanjut. Yang ketiga yaitu ekspedisi pengiriman barang. Penggunaan jasa pengiriman barang untuk mengirim barang yang telah terjual kepada pembeli sepatu batik Nusantara. Selanjutnya yang kedua yaitu key activities. Key activities merupakan suatu aktivitas kunci yang perlu diketahui dan dilakukan agar produk dapat berjalan dengan baik. Key activities yang dilakukan oleh sepatu batik Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu production. Kain tenun atau kain batik yang kami tawarkan melalui kerjasama dengan berbagai perancik di berbagai daerah Indonesia yang menyesuaikan dengan tema yang kami angkat pada sepatu tersebut. Yang kedua yaitu promosi atau marketing. Strategi pemasaran yang kami lakukan adalah dengan membuat berbagai sosial media seperti Instagram, Facebook, Line, WhatsApp, website dan lainnya sehingga memiliki target pasar cakupannya luas. Ketiga yaitu quality control. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas produk kami baik sepatu, sandal maupun strap agar tetap memiliki kualitas yang paling baik dan memiliki kondisi layak jual. Yang keempat yaitu membuat desain sesuai demand konsumen. Hal ini kami berikan sebagai suatu layanan yang patut diberikan kepada konsumen agar para konsumen yang memilih produk kami ini merasa puas. Yang terakhir yaitu finance. Melakukan pencatatan seluruh transaksi yang terjadi baik pengeluaran maupun pemasukan yang dilakukan untuk produksi dan penjualan sehingga dapat mengetahui profit yang akhirnya diperoleh. Yang ketiga yaitu key resource. Key resource merupakan sumber daya milik organisasi yang digunakan untuk mewujudkan proposisi nilai. Sumber daya utama yang dibutuhkan dapat berbentuk fisik, finansial, intelektual, dan manusia. Sepatu batik Nusantara memiliki 3 sumber daya utama, yaitu finansial atau modal. Sumber daya finansial adalah hal yang sangat krusial karena bila tidak ada sumber daya ini, produk kami tidak akan bisa berjalan. Pada sumber daya finansial memulainya dengan menggunakan modal pribadi. Yang kedua, material. Material yang digunakan oleh sepatu batik Nusantara dalam membuat produk adalah sol sepatu yang termasuk insoles, mainsole, dan outsole, bahan kain tenun atau kain batik dengan varian berbagai daerah di Indonesia. Yang terakhir yaitu talent. Talent dalam bisnis tapak ini merupakan orang yang mengelola, memproduksi, dan menjalankan pembuatan dan penjualan produk. Pengolahan dan menjalankan bisnis ini dipegang langsung oleh pemilik, sedangkan proses produksi diserahkan kepada vendor sepatu dan perajin kain tenun atau kain batik yang lebih ahli pada bidangnya. Selanjutnya, segmen value proposition.
differentiation adalah keunggulan pada produk sepatu kami yang bermanfaat dan kenyamanannya. Nilai-nilai apa yang akan kami berikan melalui produk sepatu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu desain. Desain ini unik untuk sebuah sepatu kasual dari biasa di pasaran pada umumnya, di mana terdapat nuansa Nusantara dengan sentuhan manis dari para produsen kain tenun atau kain batik yang diberikan untuk sepatu batik ini, sehingga adanya nilai tambah kecintaan seorang akan kebudayaan lokal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, harga terjangkau. Produk sepatu ini dengan cita rasa Nusantara ini memberikan harga yang menarik, di mana pelanggan dapat memiliki sepatu tersebut sesuai dengan pilihan kain tenun atau kain batik yang tersedia. Yang terakhir itu nyaman dan tahan lama. Bahan dasar sepatu adalah karet. Karet adalah bahan yang lentur, liat, ringan, dan tahan air dan memiliki ketahanan. Lalu bahan kain tenun dan kain batik dipilih berdasarkan bahan yang paling baik digunakan jika diterapkan pada sepatu, dan bahan yang ditentukan terjamin akan daya tahannya baik terkena panas maupun hujan, sehingga ini menjadi fokus utama dari produk sepatu batik ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, NIM 190500160. Di sini saya akan menjelaskan terkait bisnis model kanvas dari sepatu batik Nusantara. Jadi sebelum kami membangun sebuah bisnis, hal yang pertama kali kami lakukan adalah menganalisis segmentasi pasarnya, yaitu kepada siapa sepatu batik ini akan disalurkan. Jadi segmentasi dari sepatu batik Nusantara yang pertama adalah anak-anak laki-laki dan perempuan, yang kedua remaja baik itu pelajar dan mahasiswa, yang ketiga dewasa yakni para pekerja. Selanjutnya channel, yaitu online, yaitu dengan melalui media sosial baik itu Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Kedua offline, yaitu dengan cara bekerja sama dengan toko sepatu, mall dan endorsement. Yang ketiga evolution, yakni dengan menyediakan kontak customer service yang dapat dihubungi agar dapat memberikan saran dan kesan kepada sebagai feedback atas produk untuk meningkatkan pelayanan. Dan yang terakhir after sales, yakni dengan memberikan garansi selama 1 bulan bila ada kerusakan pabrik. Lalu untuk mendapatkan loyalitas yang baik dari pelanggan, maka perlu adanya customer relationship yang baik, yakni dengan memberikan diskon dan promo, mengadakan event dan giveaway, mempertahankan kualitas produk dan pelayanan, melakukan inovasi terbaru, personal assistance yang dilakukan dengan memberikan pelayanan fast response customer service dari official account, sehingga memberikan pelayanan dan kepuasan bagi konsumen dalam berkonsultasi mengenai produk, membangun SEO creation yang ikut menciptakan nilai bersama pelanggan melalui testimoni dan juga masukan atau saran untuk mengembangkan produk, dan yang terakhir melakukan kegiatan endorsement untuk mempromosikan produk. Selanjutnya revenue streams dari produk sepatu batik ini yakni dengan menyediakan 2 jenis pembayaran, yaitu dapat melalui cash untuk pembelian secara offline dan dapat melalui transfer untuk pembelian secara online. Untuk selanjutnya yakni cost structure, di mana yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu biaya produksi dari sepatu batik Nusantara berkisaran 22.800.000 rupiah, dengan rincian biaya produksi sepatu 20 juta, biaya promosi 300.000, sewa bangunan 1 juta, serta gaji karyawan per 1 orang yaitu 1.500.000 rupiah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.